Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Tulif dengan Birotul Hikmah dengan NIM 231080201114. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan adalah proses dan perilaku yang digunakan seseorang untuk memotivasi, menginspirasi, dan mempengaruhi perilaku orang lain. Kemudian ada pengelolaan dan kepemimpinan. Pengelolaan sendiri ada beberapa hal. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga memimpin, dan yang keempat adalah pengendalian. Kemudian dalam kepemimpinan juga ada beberapa hal. Yang pertama adalah penetapan agenda, kemudian menyelaraskan, yang ketiga pemantauan, dan yang keempat adalah menginspirasi. Kemudian kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. 5 jenis kekuasaan diantaranya adalah 1. Sah, yang kedua adalah penghargaan, yang ketiga paksaan, yang keempat adalah rujukan, dan yang terakhir adalah keahlian. Kemudian ada studi kepemimpinan awal. Ini ada pendekatan sifat, maksudnya adalah berfokus pada identifikasi sifat kepemimpinan yang penting seperti kecerdasan, dominasi, kepercayaan diri, energi, aktivitas, dan pengetahuan tentang pekerjaan. Kemudian ada pendekatan perilaku, yaitu mencari perilaku apa yang dijalankan pemimpin efektif. Kemudian 2 perilaku dasar yang dimiliki pemimpin, yaitu pemimpin yang berfokus pada tugas dan berfokus pada karyawan. Kemudian ada pendekatan situasional, yaitu menyatakan tidak ada pendekatan terbaik dalam menjelaskan kepemimpinan. Spektrum perilaku kepemimpinan ini ada 3, yaitu karakteristik pemimpin, bawahan, dan situasi. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Ini ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional, merupakan seperangkat kemampuan yang memungkinkan seorang pemimpin untuk mengenali kebutuhan akan perubahan, untuk menciptakan visi, untuk memandu perubahan itu, dan untuk melaksanakan perbuatan secara efektif. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan transaksional. Itu merupakan manajemen dasar yang melibatkan aktivitas rutin dan teratur, memimpin selama periode stabilitas. Kemudian ada kepemimpinan karismatik. Ini merupakan jenis pengaruh berdasarkan karisma pribadi pemimpin. Unsur kepemimpinan karismatik tadi dibagi dalam 3 hal, yaitu membayangkan, memberi energi, dan mengaktifkan. Membayangkan ini berupa mengartikulasikan visi yang menarik, kemudian menetapkan ekspektasi yang tinggi, dan mencontohkan perilaku yang konsisten. Sedangkan dalam memberi energi itu ada menunjukkan kegembiraan pribadi, mengekspresikan kepercayaan diri, dan mencari, menemukan, serta menggunakan kesuksesan. Yang terakhir dalam unsur kepemimpinan karismatik adalah mengaktifkan. Itu berupa menyatakan dukungan pribadi, kemudian berempati, dan mengungkapkan kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya ada permasalahan kepemimpinan. Itu terkait yang pertama adalah pengganti kepemimpinan. Ini karakteristik individu, tugas, dan organisasi yang cenderung melebihi kebutuhan seorang pemimpin untuk memprakarsai atau mengarahkan kinerja karyawan. Kemudian ada penetral kepemimpinan. Ada faktor-faktor yang menyebabkan perilaku kepemimpinan ini tidak efektif. Di antaranya adalah 1. Kohesivitas kelompok, kemudian ada elemen pekerjaan, dan faktor terakhir adalah faktor organisasi. Kemudian perubahan sifat dasar kepemimpinan. Ini yang pertama, pemimpin sebagai pelatih.
ini dari pengawas direktif menjadi mentor. Kemudian jenis kelamin, maksudnya memahami perbedaan dan dinamika pendekatan perempuan dan laki-laki dalam kepemimpinan. Kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan lintas budaya. Maksudnya adalah pengaruh budaya asli individu pada pendekatannya terhadap kepemimpinan saat berfungsi di budaya lain. Kemudian pengambilan keputusan. Ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah memilih salah satu pilihan dari beberapa pilihan. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan adalah komponen fundamental dari kepemimpinan dan manajemen. Manajer dari pemimpin harus sering membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah proses pembuatan keputusan. Ini maksudnya adalah mengenali dan mendefinisikan sifat situasi keputusan, kemudian mengidentifikasi alternatif, memilih alternatif terbaik, dan mempraktikkannya. Selanjutnya, jenis keputusan ini terbagi menjadi dua, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang relatif terstruktur dan berulang dengan beberapa frekuensi atau keduanya. Sedangkan keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang relatif tidak terstruktur dan terjadi dengan frekuensi rendah. Kemudian ada kondisi pengambilan keputusan. Ini yang pertama adalah kepastian, yaitu ketika pembuatan keputusan tahu dengan cermat kepastian dalam alternatif pilihan keputusan dan kondisi apa yang terkait dengan setiap alternatif. Kemudian yang kedua adalah resiko. Ini ketika setiap alternatif pilihan keputusan memiliki beberapa kemungkinan hasil. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian. Ketika pengambilan keputusan tidak mengetahui semua alternatif, risiko yang terkait dengan masing-masing atau kemungkinan konsekuensi dari setiap alternatif. Selanjutnya adalah model pengambilan keputusan. Ini juga ada beberapa hal. Yang pertama adalah rasional. Rasional itu menjelaskan pilihan yang logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai. Kemudian ada terikat rasional, merupakan pengambilan keputusan yang rasional tetapi dibatasi oleh kemampuan individu untuk memproses informasi. Selanjutnya, model selanjutnya ada intuitif. Ini merupakan pembuatan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan penilaian yang terkumpul. Dan yang terakhir adalah manajemen berbasis bukti. Ini penggunaan sistematis dari bukti terbaik yang tersedia untuk meningkatkan praktik manajemen. Kemudian ada beberapa hal dalam pengambilan keputusan rasional. Yang pertama adalah mengenali dan mendefinisikan situasi keputusan. Kemudian yang kedua mengidentifikasi alternatif. Yang ketiga mengevaluasi alternatif. Yang keempat memilih alternatif terbaik. Yang kelima menerapkan alternatif yang dipilih. Dan yang terakhir adalah menindaklanjuti dan mengevaluasi hasil. Kemudian ada perilaku pengambilan keputusan. Ini yang pertama adalah kekuatan politik dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada intuisi. Maksudnya adalah keyakinan mendalam tentang sesuatu seringkali tanpa pertimbangan sadar. Kemudian ada peningkatan komitmen. Ini tetap dengan tindakan yang dipilih bahkan ketika tindakan itu tampaknya salah. Kemudian ada kecenderungan resiko. Ini sejauh mana pembuat keputusan bersedia bertaruh saat membuat keputusan. Sekian ya materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.